Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tiara Mutiarsi, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional. Perkenalkan, nama saya Erlan Angga Purnama. Saya dari kelas 2M Manajemen dengan NPM 12204. Saya di sini akan menjelaskan tentang hasil observasi saya terhadap PT Kaldusari Nabati Majalengka, Jawa Barat sebagai aktivitas bisnis internasional. Sebelum saya menjelaskan hasil observasi saya akan menampilkan satu video yang dimana produksi dari PT Nabati Majalengka. Check it out. The stars light up the sky. We see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone, we're family. Hold me, let's escape all this reality. We have unity. You are my energy, my guiding light. We are unity. We are unity. Nah, teman-teman sudah melihatkah video singkat yang saya tayangkan, di mana di situ step by step hasil produksi dari PT Kaldusari Nabati Majalengka, Jawa Barat. Teman-teman udah bisa melihat ya sekilas tata cara produksinya. Mungkin saya akan melanjutkan tentang hasil observasi saya terhadap PT Nabati. Oke, yang pertama, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan hasil observasi saya untuk mata kuliah bisnis internasional, ditandai dengan pengajuan proposal untuk memberikan penilaian akhir mata kuliah saya pada kali ini. Saya mengambil observasi dengan judul Strategi Pemasaran Produksi Nabati pada PT Kaldusari Nabati sebagai aktivitas bisnis internasional. Oke, teman-teman pasti penasaran nih, saya akan membawakan atau menjelaskan apa tentang PT Kaldusari Nabati yang ada di Majalengka. Nah, teman-teman, sebelum ke rangkaian penjelasan yang akan saya sampaikan, teman-teman harus mengetahui tentang latar belakangnya PT Nabati Majalengka, Jawa Barat. Ya, saya akan menjelaskan latar belakang PT Kaldusari Nabati Majalengka, Jawa Barat. Adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman ringan. Nah, PT Kaldusari Nabati pun memproduksi makanan dan minuman ringan berupa merek produk yang telah dikenal oleh banyak konsumen, teman-teman. Antara lain ada Ricis dan Rich Coco. Produk tersebut merupakan hasil perpaduan antara bahan baku pilihan dengan proses produksi yang modern sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan bergizi, teman-teman. Dalam proses produksinya,
dilakukan oleh PT Kaldusari Nabati Majalengka telah memenuhi standar ISO dan GMP. PT Kaldusari Nabati memiliki tipe produksi yaitu make to stock, di mana perusahaan menjadi persediaan dari barang jadi di gudang untuk mencukupi permintaan barang di beberapa hari ke depan. Jadi PT Nabati ini memproduksi dengan tipe yang menyimpan produk jadi untuk diminta oleh konsumen lain gitu. Jadi tipenya itu apa? Tipenya itu make to stock, teman-teman. Nah, itu teman-teman sedikit latar belakang yang saya sampaikan. Selanjutnya, apa sih tujuan saya untuk observasi terhadap PT Kaldusari Nabati di Majalengka, Jawa Barat? Nah, maksud dan tujuan saya membuat observasi terus menghasilkan proposal tugas akhir studi praktek bisnis internasional ini, yaitu saya pengen mengetahui bagaimana sih profil bisnis PT Kaldusari Nabati Majalengka itu. Yang kedua, bagaimana sih penerapan aktivitas bisnis internasionalnya yang dilakukan oleh PT Nabati. Nah, di situ saya akan mengulik sedikit lebih sedikit untuk mengetahui bagaimana sih cara-caranya segala macam. Nah, tujuan dari pengajuan hasil observasi ini yang ingin dipahami saya, terutamanya sebagai penulis dan sebagai orang yang berobservasi. Yang pertama, memperoleh gambaran umum tentang PT Kaldusari Nabati. Yang kedua, mengetahui penerapan aktivitas bisnis internasionalnya yang ada di PT Kaldusari Nabati. Jadi itu seperti apa sih bisnis-bisnis yang dilakukan oleh PT Kaldusari Nabati itu gitu. Nah, mungkin semoga dari pemaparan ini saya bisa menjelaskan sedikit lebihnya terhadap PT Kaldusari Nabati. Cekidot di video selanjutnya. Oke teman-teman, sebelum lagi ya teman-teman, pasti teman-teman bingung tempatnya di mana sih, lokasinya di mana PT Kaldusari Nabati tersebut. Saya akan kasih tahu tempatnya di mana. Tempat PT Kaldusari Nabati yang ada di Majalengka, tepatnya itu ada di Jalan Raya Ciparai, Kecamatan Leuwi Munding, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat ya. Yang ada di Jalan Utama Pantura sebelah kiri kalau dari arah Cirebon. Kalau di arah Bandung itu sebelah kanannya Jalan Pantura, teman-teman. Oke, teman-teman. Selanjutnya saya akan memaparkan profil bisnis PT Kaldusari Nabati Majalengka, Jawa Barat. Ya. Teman-teman pasti tahu dong produksi makanan ringan dan minuman yang dihasilkan oleh PT Kaldusari Nabati. Pasti teman-teman sudah merasakan yang namanya makanan ringan Nabati ya. Ada juga sip, ada yang juga rolls, ada pesta keju, ada kue selimut atau delis ya. Itu yang dihasilkan oleh produksi PT Kaldusari Nabati, teman-teman. Nah, teman-teman, PT Kaldusari Nabati pun berdirinya pada tahun 1993. Ya, udah lama ya, udah beberapa tahun ke belakang, hampir 30 tahun lebih ya. Nah, dengan nama PT Nabati Jaya Indonesia. Nabati hanya bergerak di bisnis makanan ringan dengan skala industri rumah tangga ya. Saat itu Nabati mulai memproduksi Nabati coklat pada bulan Juni 2007 ya memproduksinya. Selanjutnya juga ada Nabati coklat hot water dihentikan pada PT Nabati Jaya Indonesia, berganti nama dengan PT Kaldusari Nabati Indonesia.
serta meluncurkan POW snack 2 warna. Ada juga water cream keju Richeese nabati dan makanan ringan di extruded ya. Teman-teman pastilah udah pernah mencoba makanan-makanan ringan yang dihasilkan produknya oleh PT Nabati. PT Nabati ini sudah menginternasional teman-teman. Di luar negara tersebut sudah ada hasil produksi dari PT Nabati ya. Jadi kita bangga sebagai warga Indonesia adanya PT Nabati yang ada di negara kita gitu. Sudah mencetuskan ke luar negeri untuk mensosialisasikan makanan yang diproduksi oleh PT tersebut. Di sini juga banyak teman-teman ya produk yang dihasilkan oleh Nabati. Ada Nabati Water, ada Nabati AMO, ada Nabati Biskuit ya, ada Nabati Roll, Graver, ada Hansel ya, ada Nabati Nexstar, segala macam. Banyak banget teman-teman produk yang dihasilkan PT Nabati. Bukan hanya yang teman-teman ketahui Nabati yang bentuknya wafer ya, tapi teman-teman juga yang seperti Nabati pasta ya, Nabati pasta keju Richeese itu produknya oleh Nabati yang dihasilkannya teman-teman. Ada juga Nabati kuaci ya, ada juga Nabati chip. Wah banyak teman-teman. Pasti teman-teman dikira Nabati itu menghasilkan beberapa produk doang, tapi kalau misalkan teman-teman ketahui banyak produk yang dihasilkan oleh PT Nabati ya. Ada juga visi dan misi PT Kaldu Sari Nabati teman-teman ya, atau tujuan PT tersebut didirikan dengan cara apa gitu. Nah di sini adanya visi, kami meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui produksi makanan dan minuman berkualitas yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan konsumen serta didukung oleh sumber daya manusianya yang berkompeten untuk menghasilkan nilai tambah bagi para stakeholder. Ya, itu misinya. Terus ada juga misinya. Kami berinovasi dalam menghasilkan makanan dan minuman bergizi serta berkualitas untuk memberikan nilai tambah serta tahap kehidupan manusia teman-teman. Itu misi dari PT Kaldu Sari Nabati. Saya juga akan tampilkan struktur organisasi PT Kaldu Sari Nabati Majalengka. Boleh dilihat di sebelah kanan saya. Nah teman-teman udah lihat struktur organisasi dari PT Kaldu Sari Nabati Majalengka Jawa Barat. Nah seperti itu ya. Nah struktur organisasi yang dimiliki oleh PT Kaldu Sari Nabati Majalengka yakni berdasarkan pada struktur organisasi dengan sistem garis atau sistem divisi atau bidang per bidang yang berdasarkan fungsinya masing-masing yang terbagi atas beberapa departemen gitu. Setiap departemennya memiliki subdivisi ya yang dipimpin oleh kepala bagian. Nah, PT Kaldu Sari Nabati dipimpin oleh beberapa bagian, diantaranya ada manajer umum produksi, ada manajer pabrik, ada pengontrol SAP dan dukungan data pabrik gitu ya. Nah, beberapa macam bagian-bagian dengan poksi-poksinya itu udah dijelaskan teman-teman, udah dibagi-bagi gitu. Nah masing-masing subsidi memiliki tugasnya masing-masing ya. Dan untuk mengetahui struktur organisasi perusahaan lebih jelas dapat dilihat pada bagian daftar lampiran. Nah teman-teman juga harus diketahui nih bagaimana sih pemasaran produksinya untuk di PT Kaldu Sari Nabati. Nah ini seperti ini teman-teman. Pemasaran produk di PT Kaldu Sari Nabati dengan cara melakukan kegiatan periklanan dan promosi perjualan teman-teman. Tujuannya apa? Dari hal tersebut
yaitu untuk meningkatkan omset perusahaan sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Kegiatan periklanan meliputi pemasaran produk di media televisi, radio, dan majalah, teman-teman. Sedangkan kegiatan promosi penjualan meliputi bazar, expo. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi memanfaatkan media, yang mana sekarang media sudah begitu canggih. Teman-teman silahkan bisa juga mengambil contoh dari PT Kaldu Sari Nabati tersebut, ya, tentang cara pengiklanannya dengan media apa, seperti apa gitu. Teman-teman pasti lebih canggih lah untuk memasarkan periklanan gitu ya, untuk di media-media yang sudah disediakan oleh negara kita sekarang gitu ya. Bukan negara kita sebenarnya ya, tapi yang ada di kita, seperti itu. Nah, ada juga kegiatan promosi penjualannya nih. Bukan hanya periklanan yang ada di media ataupun pamflet, banner segala macam ya, tapi mereka mempunyai strategi. Wah, saya harus bazar ya. Saya harus mengadakan expo. Nah, di situ pemasaran marketing yang dilakukan oleh PT Kaldu Sari Nabati. Tidak hanya pengiklanan, tapi mereka juga sebagai konsumen harus mengetahui produk nabati itu seperti apa. Nah, mereka dengan cara itulah pemasaran produk untuk hasil produksi dari PT Kaldu Sari Nabati, teman-teman. Wah, jadi sangat susunan strateginya itu sangat luar biasa, teman-teman. Nah, berbicara strategi, teman-teman, di sini ada strategi dan program pendukung serta pencapaian kinerja perusahaan. Mereka juga memikirkan berbagai macam kendala, berbagai macam hantaman-hantaman dari luar, terus juga mereka menggunakan strategi apa. Nah, di sini strategi manajemen kinerja lainnya yang perlu diperhatikan adalah mengenai pembagian kerja, teman-teman. Kerap kali dalam sebuah pekerjaan antara karyawan maupun antara karyawan lainnya dengan direksi perusahaan saling lempar tanggung jawab. Nah, mereka mempunyai strategi untuk program kerjanya. Jadi jangan sampai adanya ini kerjaan kamu, ini kerjaan kamu. Nah, jangan ada hal yang seperti itu menurut PT Kaldu Sari Nabati. Jadi udah ada poksi-poksi yang udah tertera di PT Kaldu Sari Nabati, teman-teman, seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman pasti gabut ya mendengarkan saya seolah-olah memaparkan terus memaparkan. Sekarang teman-teman bisa melihat beberapa slide foto dari PT Nabati, entah itu lihat dari depannya, di dalamnya seperti apa, karyawannya ada siapa aja, maksudnya ada perempuan atau laki-laki gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat slide foto atau gambar yang saya akan tunjukkan. Nah, teman-teman sudah melihat slide-slide gambar yang sudah saya tayangkan. Itu gambaran tempat, gambaran di dalamnya seperti apa, teman-teman, kecilnya ya, seperti itu. Mungkin teman-teman kalau misalkan pengen lebih jelas PT Kaldu Sari Nabati itu seperti apa, kunjungi dengan prosedur-prosedur yang telah ditentukan, teman-teman. Oke, selanjutnya kita santai aja, teman-teman, biar teman-teman mendengarkannya dengan relax, bisa dengan makan, didampingi oleh makanan-makanan dari produksi nabati, itu lebih asik, teman-teman ya. Tadi sudah memaparkan tentang profil, strategi, segala macam. Nah, di sini juga ada proses produksi seperti apa sih gitu ya. Produksi menghasilkan suatu produk yang dimana berbagai macam produk, teman-teman ya. Di sini ada step by stepnya untuk proses produk ya, teman-teman harus ketahui ya. Nah, di sini proses pengolahan pada adonan untuk menjadi wafer
krim keju maupun krim coklat meliputi pencampuran adonan teman-teman, pemanggangan adonan, pendinginan adonan, pengisian krim dan wafer, pendinginan wafer pada wafer yang telah dikasih krim gitu ya, pemotongan wafer, dan pemasarannya seperti apa. Pasti teman-teman yang menit awal yang saya pernah tayangkan video singkat di awal itu, nah ini teman-teman salah satu proses produksinya gitu, ada pemotongan, pengisian krim atau coklat, penyampuran adonan gitu ya, sampai bisa di packaging yang begitu menarik dan unik teman-teman. Yang pertama apa sih prosesnya teman-teman? Satu, ada making. Making itu apa sih? Making itu merupakan tahap awal dalam pembuatan wafer teman-teman. Nah, proses making meliputi pencampuran bahan-bahan untuk pembuatan adonan wafer yang entah itu adonannya berupa tepung segala macam gitu ya, itu dicampur, namanya making teman-teman. Nah teman-teman, setelah making ada juga proses produksinya, yaitu baking teman-teman. Ya, baking pada tahap ini adonan dicetak dan dipanggang dengan menggunakan baking plate yang secara otomatis membuka dan menutup teman-teman secara berputar dan melepaskan lapisan adonan atau set-setnya gitu, atau lembaran adonan. Nah, waktu yang diperlukan dalam proses ini adalah sekitar 2 menit per baking plate ya. Dan suhu yang digunakan itu berapa sih? Suhunya itu 100 derajat Celcius sampai 160 derajat Celcius teman-teman. Jadi udah ada temperatur untuk per stepnya teman-teman. Jadi nggak sembarangan. Wah, saya mas pengen memproduksi dengan suhu 180. Wah, itu udah overthinking ya. Oke, selanjutnya itu ada cooling atau pendingin. Ya, proses pendinginan teman-teman, setelah dipanasi, dingin segala macam. Itu ada prosesnya cooling ya, atau proses pendinginan. Nah, dimana lembaran-lembaran adonan lepas dari baking plate, selanjutnya lembaran adonan ini akan secara otomatis berjalan di atas conveyor ya. Dan lembaran ini akan tersusun rapi pada wafer roller teman-teman. Jadi udah ada susunan-susunannya. Bisa dikembalikan lagi di video singkat saya ya. Nah, proses ini bertujuan agar suhu set dapat turun teman-teman dengan menggunakan suhu ruang ya. Ada juga selanjutnya ada creaming ya, setelah dipanaskan, dicampurkan adonan, didinginkan, masa kita makan wafer yang gak ada toppingnya gitu. Apa sih sekarang prosesnya? Yaitu proses creaming, dimana proses creaming itu bertujuan untuk mengisi krim dilakukan setelah suhu wafer itu turun, didinginkan setelah panas. Jadi teman-teman bisa mengisinya di situ. Ada coklat, ada strawberry, ada cheese keju segala macam teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu ada cooling and cutting. Setelah diisi, didinginkan kembali, baru kita potong-potong ya sesuai dengan keinginan dari PT Kaldusari Nabati tersebut dipotong-potong ya. Ada prosesnya. Selanjutnya itu yang terakhir kedua dah. Ini ada proses packaging atau pembungkusan ataupun proses pengemasan ya. Pada proses ini mesin yang digunakan untuk mengemas adalah mesin apa coba teman-teman? Boleh saya tanya kepada teman-teman? Saya tunggu 1 sampai 2 detik. 1, 2. Ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu, saya kasih tahu teman-teman. Mesinnya apa sih untuk pengemasan di PT Kaldusari Nabati tersebut? Yaitu Ultra Entering ya, itu nama mesinnya. Nah, wafer yang akan dikemas berjalan secara otomatis teman-teman ya, di atas conveyor
dan pengemasan ini akan berlangsung secara otomatis juga pada suhu 20 derajat Celcius, derajat yang lebih ringan pas pemanasan. Nah, yang terakhir teman-teman, di sini ada proses kartoning. Apa sih proses kartoning itu? Nah, proses ini merupakan kemasan tersier pada produk ini, di mana setiap karton pada akan diisi oleh kemasan sekunder, dan di dalam kemasan sekunder terdapat kemasan tersier juga, ya, material dari pengemasan yang digunakan untuk pengemasan produk wafer cheese contohnya. Nah, nabati ini yakni menggunakan aluminium foil laminating dengan menggunakan inner box dengan material karton duplex. Ya, teman-teman, jadi udah menggunakan bahan yang sangat aman gitu teman-teman. Ya, jadi udah sangat canggih dengan cara prosesnya, terus juga dikemas atau di packagingnya dengan bahan yang bagus gitu. Jadi tidak merugikan konsumen yang membelinya. Seperti itu. Oke, teman-teman. Ya, udah diprofil strategi pemasarannya seperti apa, teman-teman. Terus juga proses pembikinannya seperti apa, garis besarnya gitu, teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggambar nih. Jadi yang kita makan, makanan ringan dari hasil PT Sari Nabati itu seperti apa. Ya, jangan sampai kita makan tapi nggak tahu produksinya seperti apa, pemasaran ke ranah internasional seperti apa gitu. Jadi harus kita ulik. Makanya saya alhamdulillah diberi kesempatan oleh mata kuliah bisnis internasional untuk observasi ke PT Sari Nabati, teman-teman. Itu sangat luar biasa terhadap saya untuk mencari pengalaman tentang PT Nabati segala macam. Mungkin teman-teman bosan ya saya menjelaskan secara bertele-tele, ya, kurangnya tata bahasa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf, teman-teman. Saya juga manusia yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Semoga dari video yang saya paparkan ini bisa mengedukasi teman-teman nih, memberikan semangat teman-teman untuk belajar observasi juga, ya, barangkali ke ke perusahaan-perusahaan lain. Oke, teman-teman sudah mendengarkan, sudah menyaksikan dari video, terus pemaparan materi dari saya terhadap PT Kaldu Sari Nabati. Ada juga gambar ya terhadap PT Kaldu Sari Nabati. Itu yang saya bawakan hasil observasi untuk PT tersebut, teman-teman. Mungkin sekarang saya akan menutup, teman-teman. Ya, semoga bermanfaat untuk kedepannya, bisa mengedukasi, memberikan semangat terhadap teman-teman. Saya titip pesan, teman-teman, untuk saat ini teman-teman jangan berleha-leha untuk belajar, untuk mengetahui sesuatu apapun, teman-teman, yang bersifat positif ya. Jangan yang negatif, teman-teman. Kepo, ada pengen cerita, sebatas tahu aja, jangan melakukan, jangan mencoba. Mungkin itu dari pemaparan saya terhadap PT Kaldu Sari Nabati. Maaf, saya meminta maaf juga apabila ada unsur yang dirugikan oleh saya, dan terima kasih juga kepada dosen pengampu saya telah memberikan kesempatan saya untuk menguji diri saya, keberanian saya untuk berobservasi ke PT Kaldu Sari Nabati, teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar dari hal yang terkecil sampai ke tujuan yang diinginkan. Demikian teman-teman, proposal ini saya buat, pemaparan video ini saya buat dengan harapan dapat memberikan gambaran singkat dan jelas tentang dan maksud tujuan diadakannya observasi saya ini. Akhir mata kuliah bisnis internasional semoga bermanfaat untuk saya, teman-teman, dan teman-teman juga. Besar harapan saya untuk dapat diterima proposal ini dan laporan ini
Oke teman-teman, alhamdulillah saya sudah menyampaikan semua, sudah memberi saran dan harapan saya. Semoga teman-teman bisa berkembang lebih luas lagi daripada saya. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan video dan pemaparan dari observasi saya. Semoga bermanfaat atas video yang saya tayangkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan dari para penonton ya, yang telah menyaksikan video kali ini. Semoga ini pembelajaran saya untuk kedepannya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share teman-teman. Semoga viewers yang ada di video ini baik teman-teman. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you in video